Good morning, siswa kelas 2C. How are you? Semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan tetap semangat belajarnya. Oke? Saya lihat di sini yang bernama Felicia, yang bernama Kenzo, Martin Elsan, segar sekali wajahnya. Semangat untuk belajar. Chance Verika duduknya tertib sekali, good job ya. Kemudian Kendrick Collins juga fokus. Artinya mau belajar kan? Iya, semangat. Seperti ini yang diharapkan ya. Anak-anaknya dalam keadaan tertib. Kita lanjut? Iya. Nah, sekarang kamu buka dulu buku kamu di halaman 45. Bukunya adalah buku STS IPA. Topiknya, ini ada kuis ya, kuis seperti puzzle. Nah, seperti ini coba dilihat dulu buku kamu masing-masing. Ya, hari ini adalah hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022. Ya. Tolong nak, ikonnya Valerie, Wenola dihapus dulu ya Valerie. Ikonnya nak, yuk. Iya, terima kasih Valerie. Valerie fokus belajar dulu ya sayang ya. Bisa nak? Iya, jangan menggunakan ikon dulu ya sayang ya. Bisa? Oke, terima kasih Valerie. Sudah menjadi anak yang baik ya. Ini lanjut ya. Di halaman 45. Sudah? Di sini ada petunjuknya. Carilah 5 nama hewan darat yang hidupnya di hutan. Coba cari di kotak ini. Siapa namanya? Hewan apa namanya gitu ya? Silakan dicari dulu. 5 nama hewan darat yang tinggalnya di hutan. Malam hari Selasa sudah kita pelajarin. Coba cari. Kalau bisa menggunakan penggaris. Siapa yang sudah dapat nama hewan tersebut? Coba Clarisha Fania. Ya, Miss. Ya, silakan dijawab, nak. Jawabannya apa? Nama hewannya? Buaya. Buaya. Kemudian? Masih itu saja ya. Oke, Miss mau panggil dulu Martin Elton. Sebutkan nama hewannya, nak. Apa saja yang kamu dapat? Martin? Yes, Miss. Iya. Apa jawabannya, nak? 5 nama hewan darat yang ada di hutan. Ular. Ular. Kemudian? Itu saja. Oke, Martin benar ya dengan Clarisha. Ada hewan ular. Wah, tuh lihat. Boleh kamu garis bawahi atau dipakai penggaris supaya rapi boleh. Clarisha tadi benar ya, buaya. Ada lagi yang mau jawab? Coba Andrew Theodore Pojan. Apa yang kamu dapat, Mas? Selain ular dan buaya. Tapir. 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 Kita cek. Macan. Macan, benar, macan. Gajah. Gajah juga benar. Oke, good job Andrew Theodora Pojan. Tadi benar ya, tapir ya. Tapir. Saya ulangin ya. Yang pertama, ular. Dapat ular. Yang kedua, tapir. Nah, ini dia. Tapir. Yang ketiga, macan. Nah, coba kamu dicentang boleh atau ditandain juga boleh ya. Kalau mau diwarnain boleh, tapi nanti aja setelah belajar ya. Kemudian setelah macan apa lagi? Nah, apalagi nih tadi? Gajah, ya benar sekali gajah. Mudah-mudah ya. Nggak ada yang sulit ya. Gajah. Boleh kamu tandai ya. Selanjutnya adalah apa ya? Celestin. Kamu tahu nggak jawabannya tadi?
Iya, benar, buaya. Banyak sekali ini yang chat saya, jawabannya benar semua ya. 100 untuk kamu ya, Valerie. Kemudian Kendrick, ya, benar semua ini. Ya. Selanjutnya coba lihat dulu di halaman 45 mengenai info sign. Nah, info sign. Coba Miss mau panggil dulu yang baca deskripsinya ini sedikit saja ya. George, silakan George. George Alexander Koshin. Silakan George. Ya, Miss. Hewan primata adalah kelompok hewan yang meliputi monyet dan kera. Monyet berbeda dengan kera. Monyet memiliki ekor sedangkan kera tidak memiliki ekor. Contoh monyet adalah monyet ekor panjang dan beruk. Contoh kera adalah orangutan, simpanse, owa, dan gorila. Baik, terima kasih ya George ya. George tetap dalam duduk yang tertib ya nak ya. Jangan pindah-pindah dulu ya George. Thank you George. Coba disimak baik-baik. Tadi diberitakan diskusinya oleh si George, katanya hewan primata itu adalah kelompok hewan yang meliputi monyet dan kera. Namun ada perbedaannya nak. Mau tahu nggak perbedaannya tadi? Nah ya, ini saya perjelas. Jadi, nah ini gambar apa nih? Coba semuanya perhatikan ke arah kamera. Ini gambar apa? Nah ini adalah hewan primata juga. Jadi monyet dan kera itu berbeda sayang. Kalau dia monyet, dia memiliki ekor. Tapi kalau kera tidak ada ekornya. Ya, contoh monyetnya adalah monyet ekor panjang. Coba kita cari. Yang punya ekor itu monyet ya. Benar nggak? Ah, ini dia gambar monyet. Yang ada ekornya adalah hewan primata yaitu monyet ya. Kemudian yang tidak punya ekor, kera. Mana ini gambar kera? Oh ini juga ya punya ekor. Ini punya ekor. Jadi yang nggak punya ekor namanya tadi apa? Kera ya. Kera itu kelompok orang utan. Berarti orang utan ini termasuk dari kera. Nah ya. Pernah nggak lihat orang utan? Gimana lihatnya? Jadi orang utan ini tidak punya ekor sayang. Kemudian simpanse, tahu nggak simpanse? Ini dia simpanse. Pernah lihat simpanse? Dia juga nggak punya ekor ya Tanika, Kenisha, Genesi, Celestin, nggak ada ekornya. Kelompok kera namanya. Simpanse. Kemudian owa. Owa yang mana nih? Ini dia. Bulunya warna abu-abu. Tubuhnya ini semuanya warna abu-abu. Beda, tadi si orang utan agak kecoklat-coklatan karena Kenji, Valerino, Gevandi, Chen. Saya bedainnya. Kemudian si simpanse ini warnanya agak gelap. Coklatnya gelap, nih warnanya menyerupai hitam, black, gelap. Kemudian kalau dia owa, warnanya abu-abu. Dia nggak punya ekor. Ini nggak punya ekor, ini juga nggak punya ekor. Si owa juga tidak punya ekor. Ini namanya owa ya. Ingat, owa itu warnanya abu-abu. Terakhir gorila, kelompok kera itu gorila. Yang mana gorila nih? Lihat. Nah ini dia lebih besar lagi badannya. Jadi kalau kamu lihat di televisi ada seperti film ya, ada gambar ada apa? Tokoh gorila. Nah ini dia. Tubuhnya lebih besar lagi nak. Terus dia nggak punya ekor. Kelompok kera juga. Sudah tahu? Kalau ini warnanya juga gelap, cuma bedanya simpanse, ini simpanse dengan gorila, tubuhnya si gorila ini lebih besar daripada si mereka ini. Daripada ini, lebih besar adalah gorila. Sudah tahu? Nah ini hanya sekilas info saja. Next kita lanjut ya. Ini sudah saya jelaskan. Bedanya tadi apa? Hewan primata ya. Monyet dan kera ini adalah monyet punya ekor. Kemudian beruk juga punya ekor. Ini ekornya ada.
Yuk lanjut ke halaman 46. Yuk Kristal, Jaden, Megan, dan Maggie. Yuk. Topiknya adalah hewan darat yang hidupnya di padang rumput kering. Maksudnya mau panggil giliran Kendrick Olin. Coba Kendrick. Baca dulu. Ya, hewan darat di padang rumput kering. Hewan yang ada pada gambar di bawah ini berasal dari benua Afrika. Coba ambil atlas dunia dan carilah peta benua Afrika. Oke, thank you ya, Kendrick. Nah, tadi kata Kendrick, hewan yang ada pada benua Afrika ini dia. Ini namanya atlas ya, gambar peta dunia, peta dunia. Kira-kira inilah benua Afrika. Di benua Afrika ini ada hewan-hewan yang hidupnya di padang rumput kering. Nah, di mana negara Indonesia nih? Saya tinggal di mana? Ini dia. Negara Indonesia di sini. Kamu tinggal di negara Indonesia. Jauh loh dengan Afrika ini jaraknya. Nah, ya. Jadi ada hewan-hewan khas dari benua Afrika. Mau tahu nggak hewannya? Oke, Miss mau panggil Jaden Wilbertson. Coba Miss panggil Jaden dulu. Langsung aktifkan mikrofonnya ya, Nak. Jaden Wilbertson, silakan. Yes, Miss. Di manakah tempat hidup hewan-hewan tersebut? Hewan-hewan tersebut hidup di padang rumput kering. Pada rumput kering disebut juga sabana. Kondisi udara di lingkungan sabana terasa panas dan kering. Oke, selanjutnya masih Jaden di Indonesia. Di Indonesia juga ada lingkungan sabana. Akan tetapi sabana di Indonesia berbeda dengan di Afrika. Contoh hewan sabana Indonesia yaitu kerbau, kenjang, dan banteng. Baik, kita istilahkan saja dia sabana ya. Sabana itu apa nih? Sabana itu adalah padang rumput kering. Padang rumput kering. Kita singkat sabana. Oke. Sabana yang ada di Indonesia itu berbeda dengan sabana yang ada di Afrika, Nak. Nah, ini dia. Sabana yang ada di Afrika. Padang rumput kering. Coba semuanya perhatikan dulu arah kameranya. Jangan tunduk-tunduk dulu, tapi lihat ke depan wajahnya, ke arah kamera. Dia tahu yang mana namanya sabana di benua Afrika. Ini dia. Kalau di Indonesia nggak seperti ini sabananya. Nah ya, sama-sama pada rumput kering. Nah ini yang ada di Afrika. Oke, ini yang ada di Afrika. Saya ulangi sekali lagi ya. Nah jadi, apa itu sabana? Sabana adalah hamparan padang rumput yang didominasi oleh tanaman perdu, rerumputan, dan semak. Sabana adalah hamparan padang rumput yang didominasi oleh tanaman perdu, rerumputan, dan semak. Jenis pohon yang dapat tumbuh adalah jenis pohon akasia dan pohon palem. Jenis pohon yang dapat tumbuh adalah jenis pohon akasia, ini akasia, dan palem, ini pohon palem. Inilah tumbuhan yang bisa tumbuh di sabana. Indonesia ada loh pohon palem. Nah ya. Oke, manfaat hutan sabana. Saya mau panggil Tanika Fardani.
Langsung aktifkan mikrofonnya, baca yang jelas ya. Oke, silakan Tanika. Ya, Miss, manfaat hutan sabana. Oke, manfaatnya sebentarkan ya. Oke, silakan. Apa mencegah bencana seperti tanah longsor juga erosi tanah. 2. Menjadi ruang atau habitat bagi berbagai macam binatang dan juga tumbuhan. 3. Sebagai penyimbang alam. 4. Menyimpan cadangan air tanah. 5. Sebagai sumber makanan bagi berbagai macam binatang. Kemudian, Tanika, halo. Menambah nilai estetis keindahan alam. Oke, Miss Kesel dulu ya. Karena Tanika di ruangan yang ada suara yang lebih dari Tanika ya. Nggak boleh anak harus cari ruangan yang cukup tenang. Oke sayang? Iya. Miss cancel dulu ya nak. Coba Miss ganti siapa ya? Coba Luvita. Luvita lanjutkan ya. Masih dalam manfaat hutan sabana. Ini kelanjutannya. Oke Luvita. Langsung ke poin ke-6. Poin ke-6. Ya, silakan Luvita. Menambah nilai estetis keindahan alam sebagai tempat wisata yang dapat menambah pemasukan bagi pemerintah dan masyarakat setempat. Sebagai tempat spot fotografi yang bagus dan alami, meningkatkan ekonomi masyarakat yang ada di sekitar wilayah hutan sabana tersebut sebagai bahan atau tempat penelitian. Iya, terima kasih Luvita. Coba kita ulangi lagi ya dari sini. Sabana yang ada di Indonesia. Gevandi William, silakan nak, Gevandi. Di Indonesia juga ada lingkungan sabana. Akan tetapi sabana di Indonesia berbeda dengan di Afrika. Contoh hewan sabana Indonesia yaitu kerbau, kijang, dan mateng. Iya, nah, pernah melihat kerbau tidak? Gevandi, ini adalah gambar kerbau. Ini adalah hewan sabana juga yang tinggal di padang rumput di Indonesia. Kemudian banteng. Ini banteng. Wah, dia lebih besar lagi ya banteng ini, tanduknya lebih agak naik ya. Kalau kerbau ini kan dia lebih pendek tubuhnya. Tapi kalau dia banteng lebih besar. Ya, sama bertanduk. Kemudian kijang. Yang mana kijang? Ini kijang. Nah, ya. Hewan sabana yang ada di Indonesia. Ini kijang. Oke. Sabana di Indonesia. Masih Gevandi ya. Masih Gevandi yang membaca deskripsi keterangan dari sabana yang ada di Indonesia. Gevandi. Lanjutkan ya Gevandi. Ayo, sabana. Sabana di Indonesia. Iya, semuanya perhatikan dulu ya, Nak. Silakan lanjutkan. Tidak hanya di dunia, Indonesia merupakan negara yang terletak di garis khatulistiwa. Hal tersebut menciptakan adanya hutan sabana yang tersebar merata di berbagai daerah Indonesia. Iya, jadi tadi contoh hewan yang ada di Indonesia sabananya adalah banteng, kerbau, kijang. Oke, next Gevandi.
Beberapa penyebaran sabana di Indonesia ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Iya, terima kasih ya Gevandi. Coba sekarang semua siswa perhatikan bukunya. Ada nggak gambar jerapah? Coba lihat gambar jerapah ada nggak di buku? Jerapah. Nah, jerapah ini merupakan hewan sabana di Afrika. Zebra yang belang-belang ini nak yang menyerupai kuda, tapi belang-belang tubuhnya juga hewan sabana yang ada di Afrika. Kemudian ada singa. Singa juga hewan sabana yang ada di Afrika. Ya. Tinggi sekali ya tubuhnya ya. Sekarang kita lanjutkan. Saya mau panggil Valerie. Silakan dibaca kembali nak mengenai jerapah, hewan khas dari benua Afrika ya, sabana Afrika. Silakan Valerie. Jerapah. Jerapah adalah hewan yang memiliki tubuh yang sangat tinggi, bahkan saking tingginya jerapah dinobatkan sebagai hewan tertinggi di dunia. Jerapah adalah hewan mamalia yang berarti bahwa jerapah berkembang biak dengan cara melahirkan. Jerapah berasal dari Afrika. Jerapah memakan rumput dan daun sebagai makanan mereka. Oke, lanjut ya. Oke, thank you. Valerie, sekarang saya mau panggil Felix Tiffany. Silakan Felix. Felix, langsung aktifkan nak mikrofonnya sayang, jangan lama-lama ya. Felix. Felix. Oke, saya ganti ya, nggak ada jawaban. Rebecca Rachelin, silakan Rebecca. Halo Rebecca. Rebecca Rachelin, ayo nak, dibaca dulu ciri-ciri jerapah. Ciri-ciri jerapah. Nomor 1, jerapah memiliki leher yang panjang. Nomor 2, memiliki sepasang kaki depan yang sepasang kaki belakang. Nomor 3, memiliki kaki yang panjang. Nomor 4, jerapah berkembang biak dengan cara melahirkan. Nomor 5, jerapah memiliki kelenjar susu dan termasuk hewan mamalia. Oke, jadi dia lehernya juga panjang, kakinya panjang ya. Lanjut ya. Jerapah. Nomor 6, jerapah termasuk hewan herbivora, pemakan tumbuhan. Nomor 7, tinggi jerapah kira-kira kurang lebih 6 meter. Nomor 8, jerapah berasal dari Afrika dan sekitarnya. Nomor 9, jerapah memiliki 2 tanduk kecil di kepalanya. Nomor 10, jerapah memiliki ekor yang sedikit panjang dan ujung ekornya ditubuhi rambut-rambut panjang. Oke, selanjutnya. Nomor 1, jerapah memiliki kecepatan lari. Nomor 11, jerapah memiliki kecepatan lari sekitar 48 km/jam.
Nomor 12, jerapah hidup secara berkelompok. Nomor 13, jerapah memiliki lidah yang panjang kira-kira 18 meter. Nomor 40 Sentimeter. Oke, memiliki 14, memiliki sepasang mata yang tajam. Nomor 15, jerapah memiliki warna kulit coklat kemerahan. Iya, itulah tadi ciri-ciri dari apa? Jerapah. Coba kita lihat. Katanya lehernya dan kakinya sangat panjang sekali. Kemudian dia juga punya ekor. Ekornya juga cukup panjang. Ya. Kemudian dia katanya punya seperti tanduk ya. Nah, ini dia tanduknya dua. Tanduknya menyerupai dua gitu ya di atas kepala seperti mahkota. Ini tanduk. Oke. Kemudian warna kulit jerapah warnanya apa? Kecoklat-coklatan. Nah, ya warnanya kecoklat-coklatan. Kemudian selain leher sama kakinya yang panjang, dia juga punya lidah. Lidahnya juga panjang. Kira-kira panjang lidahnya 18 cm lidahnya si jerapah. Dan dia juga bisa melahirkan. Nah, dia berkembang biak dengan cara melahirkan loh. Nah, itulah tadi ciri-ciri dari jerapah. Warna kulitnya coklat kemerah-merahan. Oke. Nah, selain jerapah, sudah kita sebutkan tadi, kemudian ada zebra yang ciri khas dari sabana Afrika. Nah, ya zebra. Ini belang-belang ya, hitam putih jenis hewannya ya, mirip kuda. Ya. Oke, zebra dibaca oleh Valerino Junarko. Silakan Mas Valerino. Ya, ya, Zebra adalah salah satu hewan jenis mamalia teria seperti kuda. Nah, ini dia ya nak, zebra, oke. Selanjutnya ya Valerino. Semuanya perhatikan dulu sayang. Nah, lihat ke arah kamera ya. Oke, sudah tahu zebra yang mana? Oke. Selanjutnya Valerino. Ya, silakan dibaca Valerino. Ciri-ciri. Adapun mengenai ciri-ciri zebra. Adapun mengenai ciri-ciri khusus zebra adalah sebagai berikut. Oke, ciri-cirinya yang pertama. Mau tahu nggak? Nah, sekarang perhatikan dulu ya, biar disebutkan dengan Valerino. Yang pertama adalah, silakan Valerino. bocor kalau Valerino termasuk Ya. Termasuk hewan mamalia 2. Zebra adalah hewan vivipar atau berkembang biak dengan cara melahirkan. 3. Memiliki corak dan warna tubuh yang khas, yaitu garis-garis hitam putih. Fungsi dari corak yang belang-belang tersebut adalah untuk membantu sistem keamanan dan pertahanan kuda zebra ini terhadap ancaman predator dan dapat mengelabui dan membuat bingung. Hewan pemangsa 4. Masih sejenis dengan hewan kuda. Famili. Iya, jadi dia masih famili dengan kuda atau kerabat dengan si kuda. Nah, ya, tubuhnya belang-belang, Nak. Ada warna hitam, ada warna putih. Nah, tujuannya belang-belang tubuhnya ini untuk mengelabui hewan predator yang ingin
mau memangsa siapa? Si zebra ini. Nah, ya. Kenzi Navarro, sit down dulu sayang. Kenzi Navarro. Oke. Kita lanjutkan. Masih dalam ciri-ciri zebra ya. Saya mau panggil Kenzi Navarro untuk melanjutkan membaca deskripsi ciri-ciri dari zebra. Poin kelima sekarang sayang. Yuk, silakan Kenzi. 5. Makanan utama kuda zebra adalah Makanan kuda. rumputan atau tumbuhan. Nama istilahnya apa? Herbivora. Istilahnya herbivora ya. Thank you Kenzi. Kenzi Miss minta tolong harus duduk ya tegak ya nak. Jadi sama seperti zebra. Sama seperti jerapah maksudnya ya. Jerapah, zebra, mereka makannya coba lihat. Makan apa ini nak? Rumput ya, lihat. Sedang makan loh ini zebranya. Makan sayur, makan rumput-rumputan. Sama seperti jerapah, zebra makannya rumput, lihat. Nah ya, istilahnya namanya herbivora. Namanya apa? Herbivora, hewan pemakan tumbuhan atau rumput. Sekarang saya mau panggil Chen Verika. Baca ulang ya Chen. Masih ciri-ciri zebra nak. Silakan baca ulang dulu. Yang poin kelima. Bisa Chen? Ya. Bisa, Miss. Silakan Chen. Makanan utama kuda zebra adalah rumputan atau tumbuh-tumbuhan. Istilahnya Herbivora. iya, herbivora. Kemudian memiliki 6. Memiliki 4 kaki dengan kemampuan lari yang cukup cepat. 7. Suka hidup dengan cara berkelompok. Zebra salah satu hewan endemik Afrika. Iya, dia merupakan ciri khas dari negara sabana Afrika. Terima kasih, Shen. Selanjutnya ada singa. Singa juga hewan sabana Afrika. Nah, coba lihat hewan singa berikut ini. Ya. Siapa yang suaranya kuat ya untuk baca supaya jelas? Coba deh dipanggil Lupita. Lupita. Ya, Miss. Silakan baca kembali, nak. Semua siswa melihat dulu ya, nak, ke arah kamera hewan singa berikut ini. Silakan, Lupita. Singa atau si raja rimba ini yaitu tipe kucing paling besar serta paling tinggi. Iya, dia sejenis kucing ya, cuma kucingnya kucing yang besar sekali tubuhnya. Selanjutnya, Lupita. Tingginya tidak sama 14 cm dari harimau. Raja rimba ini serupa dengan harimau. Terlebih untuk bentuk kerangka badan binatang ini. Untuk berat badan seekor singa jantan dewasa berkisar antara 150 sampai 250 kilogram. Biasanya 181 kilogram. Serta singa betina seputar 120 sampai 180
kilogram. Biasanya 26 kilogram. 126 kilogram ya. Saya minta tolong ya, sebentar Luvita, tolong pada saat belajar anak-anak tidak dibenarkan makan ya. Saya lihat ada yang makan tadi ya. Sekali lagi saya sebutkan, tolong anak-anak kelas 2C apabila belajar tidak dibenarkan untuk sedang makan ya. Kalau sempat saya lihat sedang ada yang makan, mohon maaf saya remove. Karena sudah saya peringatkan di awal, kalau belajar ya belajar ya. Lanjutkan ya Luvita. Singa ini mempunyai ekor panjang. Iya, singa mempunyai ekor yang panjang. Ya. Jadi beratnya